Kinyo heula naon? Ya. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita pada hari ini, serta salawat dan salam kita curahkan pada baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW beserta keluarga beliau, beserta pengikut beliau, beserta sahabat beliau hingga akhir zaman. Dan semoga kita termasuk ke pengikut beliau yang mendapat syafaat beliau kelak di hari akhir. Amin ya robbal alamin. Hari ini kita akan kehadiran kawan kita Wesa Guna. Minggu lalu ya, hari Senin kita sudah sempat membuka pembicaraan soal sedikit soal komunitas yang dibina ya oleh Wesa Guna. Nah, mungkin yang ikut minggu lalu ya, itu sudah sedikit mendengarkan apa yang diungkapkan oleh Saudara Wesa Guna. Nah, sekarang mungkin Saudara Wesa Guna bisa menjelaskan lebih jauh apa yang dilakukan selama ini oleh Wesa Guna, tapi mungkin bisa diawali lebih dahulu sebelum melompat ke komunitasnya ya. Bisa diawali dulu oleh Wesa Guna dengan menceritakan latar belakang keterlibatan Wesa Guna ke dalam komunitas ini, atau apa yang memicu lah gitu ya ketertarikan Wesa Guna ke komunitas ini, atau sebelum ke komunitas ini apakah Wesa Guna pernah mencoba ke komunitas yang lain lah gitu. Pokoknya ketertarikan Wesa Guna untuk membina sebuah komunitas itu diawali dengan ketertarikan yang bagaimana dan pada komunitas apa gitu. Dan juga tentunya kita ingin sekali mendengar peluang, tantangan ya, apa saja yang hambatan-hambatan yang pernah dihadapi oleh Wesa Guna, dan bagaimana keberlanjutannya sampai hari ini gitu. Silakan, saya persilakan kepada Wesa Guna. Ya, nuhun. Babe. Ya, panggilna ya we lah ada kita mah babaturannya atau pas teuing gitu. Mohon. Ya, apa teh santuy gitu nya. Ya. Jadi panggilna naon Igun atau naon we lah. Baheula mah naon nyebutannya. Urang panggil naon Dek, baheula Dek. Dudung. Hah? Dudung. Pecah anaka Dudung. Ya sampai laku. Ya, atur nuhun Beh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sederhananya ketika awal-awal jadi berkarir di planologian gitu ya, kan ya wajar lah ketika pertama kali idealisme seorang PL itu gaya gitunya lamun keliling Indonesia gitu kan. Gaya lamun merencanakan di mana-mana gitu kan. Ya itu tahap awal gitu. Tahap awal mungkin manusia mengalami fase di mana disebut dengan CP yang baik itu adalah kuantitas gitu. Jadi loba gitu ya. Loba jalan-jalan, loba kemana dia mencari pengalaman, dan mungkin CP-nya itu gitu ya. Nah, itu mungkinnya jadi mungkin loba proyek gitu nya, naon lah, itu pikiran awal mungkin seperti itu gitu. Nah, ya semenjak selepas dari kuliah itu, selain jadi dosen mungkin ada keinginan untuk apa ya, minimal pulau gitu nya atau apalah gitu, pokoknya berkarya di luar gitu, punya CV pengalaman. Tapi ternyata seiring perkembangan ada kejenuhan, ada sesuatu pertanyaan kecil yang tidak sesuai dengan hati gitu. Pertama, sistem proyek itu tidak nyaman di hati gitu. Ya, proyek PL itu tidak nyaman di hati gitu. Jadi kalau jadi tenaga ahli mah masih mending gitu ya, masih apa? Ya kedua lah urusan
Tapi asa capek ketika lamun jadi pemain gitu kan. Karena kan banyak ininya lah, banyak kritik dan harus segala rupa gitu ya. Nah, bagi saya itu rada capek gitu, capek hati gitu. Nah, artinya lebih memilih tenaga ahli lah, gitu ya. Tenaga ahli sebagai tenaga ahli. Nah, tapi seiring waktu juga ternyata sebagai tenaga ahli ada tuntutan idealisme gitu, idealisme. Jadi kalau perencanaan itu kan istilah nama sapotongnya bahasa Sunda nama gitu ya, sapotong gitu. Kan sapotong sebenarnya nama. Karena undang-undangnya kan menyebutkan perencanaan, pemanfaatan, pengendalian gitu. Jadi keabdol lah kalau seorang perencana sebetulnya kalau punya ilmu perencanaan unggul gitu, punya pengalamannya, punya karya-karyanya perencanaan unggul. Idealnya mungkin seperti arsitek gitu ya. Arsitek yang merencanakan, membangun, kemudian bertanggung jawab gitu. Artinya dari merencanakan, kemudian mewujudkan, kemudian ya bertanggung jawab di akhir sebagai satu kepuasan konsumen. Gitu. Ya. Sama ketika sipil, gitu ya. Sipil juga mungkin dia punya karya, kemudian di akhir adalah punya pertanggungjawaban. Gitu. Akhirnya jelas gitu ya, hulu sampai hilirnya jelas. Gitu. Nah, kalau seorang perencana kan di buku saja gitu, idealismenya di buku saja, atau sepotong perencanaannya saja. Gitu. Nah, apakah seorang perencana itu adalah jago ngarencanakeun wungkul gitu ya, tanpa bisa mewujudkan, apalagi menghidupkan orang gitu. Nah, ini kan pertanyaan menggelitik sebagai sebagai akademisi gitu ya. Ya, kita rencanakeun we wungkul tapi tirah diwujudkeun gitu. Kemudian apakah hasil diwujudkannya itu bermanfaat atau tidak, menghidupkan masyarakat atau tidak, kan itu pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya ya kita seolah tidak bertanggung jawab gitu. Kalau tidak bertanggung jawab dari itu, apa ada undang-undang dari yang utuh dari perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian. Dan kita tidak bisa mengenal pengendalian ruang ketika sebetulnya kita juga tidak terlibat dalam bagaimana dampak atau nah, jadi kesimpulan idealisme seorang perencana itu harus punya wilayah binaan. Kudu utuh gitu, tinggal rencanakeun, nepi ka ngawujudkeun, nepi ka mengahirupkeun gitu. Idealnya kan gitu gitunya. Nah, jadi dari situlah mulai berpikir tentang menyisihkan waktu. Nah, idealnya menyisihkan waktu. Oke lah, mungkin yang kehidupan dapat pekerjaan yang mungkin saya idealisme di kampus iya lah gitunya. Kemudian yang kehidupan barudak sebenarnya nyiluan proyek sebagai tenaga ahli konsultan iya lah gitunya. Nah, saya kurangi lah yang itu. Ya, saya kurangi. Tapi saya sebagian lagi untuk istirahat. Jadi Sabtu Minggu itu jalan-jalan gitunya. Pingin aya olahraga, pingin aya interaksi, pingin sehat, pingin apalah, pingin ngurus diri gitu, ngurus hal-hal yang lebih menyentuh jiwa. Nah, salah satunya itu yang kemudian diniatkan untuk sambil melangkah olahraga, jalan kaki gitunya. Nah, tapi pingin manfaat gitu, pingin manfaat jadi semacam wilayah binaan. Nah, itu kesimpulan Beh. Jadi intinya dari situlah dari awalnya. Nah, itu saya lakukan mulai tahun 2006. Merintis itu tahun 2006. Tetapi ternyata belum ketemu sama masih punya niatan lah. 2006 saya merencanakan awalnya suka kukurilingan gitunya, akhirnya sudah mulai mendapatkan berdoa kepada Allah saya mah pingin di Bandung mulai proyek teh gitu. Soalnya niatnya beda gitunya, selain sebagai profesi perencana tapi niatnya kan sebagai warga gitu ya gitu. Nah, dijabah lah tahun 2006 merencanakan Ujung Berung gitu, RDTR Ujung Berung. Jadi dua semangat, pertama sebagai perencana profesi gitu ya, kedua sebagai warga. Nah, kalau sebagai warga kan tadi idealismenya kan ingin mewujudkan gitu. Beda kalau perencana biasa. Kalau perencana profesi kan ya yang penting mah sesuai dengan aturan diakui, kemudian dianggap bagus, selesai gitu ya. Nah, tapi kan kalau sebagai warga mah ya harapan ingin mewujudkan gitu. Jadi lain-lain lah, itu panjang gitu ceritanya gitu kalau sebagai warga mah harapan dan energinya gede gitu. Nah, itu 2006. Tapi ternyata terbentur karang ya. Ketika tahun 2006 baru erek mau FGD,
langsung ditipu camat. Ditipu camat. Jadi ketemu camat, kemudian apa mau FGD gitu ya teh. Geus cenah kadiekeun cenah duitna, cenah FGD mah gampang, data mah gampang gitu. FGD-na eueuh gitu, duitna leungit gitu. Nah, itu pengalaman pertama ketika tahun 2006 merencanakan Ujung Berung. Kesimpulanana Ujung Berung itu ormas wungkul gitu. Wah, maju-maju. Ormas wungkul memang wah pokoknya tebarale lah gitu nya. Nah, terjadilah FGD setelah dipaksa. Anu hadir pemikiran anak wah pokoknya mah segala morotan lah gitu nya. Saya kaget luar biasa ternyata Ujung Berung ini maju-maju itu dengan LSM yang luar biasa gitu anu nanti ya katutupan lah negatif. Underground-nya luar biasa gitu. Luar biasa nanti premanismenya luar biasa gitu. Itu 2006 gitu nya. Kemudian jalan-jalan deui gitu. Tanda kapok saeutik gitu nya. Tanda wah cetek luas gitu. Tahun 2011 ada revisi EDTR Ujung Berung. Nah, kesempatan deui, ya alhamdulillah dapat deui nya, dapat deui. Dapat kemudian nah akhirnya didinya mulai nah isunya sudah mulai agrowisata nukar itu. Tapi angger tabiatnya luar biasa. Di birokrasi sampai ke masyarakatnya wah betul-betul istilah nama tepi majuan lah keuleun pisan yang memang premanismenya luar biasa gitu. Itu tahun 2011. Kemudian tahun mulai ada pencerahan itu tahun 2011 sebetulnya udah saya ikut Perda, nyusun Perda. Nah, sebetulnya terpicu dengan Kang Emil naik. Ya. Tahun 2011 itu kemudian tahun 2013 kan Kang Emil naik. Nah, ketika nyusun Perdana karena terlibat gitu ya, sudah mulai tematik. Nah, disitulah lahirlah Sunda Polis gitu ya. Perda tentang EDTR temanya adalah Sunda Polis, kawasan yang saya rencanakan wilayah 4 kecamatan di timur di sana Sunda Polis gitu ya. Nah, mulailah saya semangat. Nah, semangat nanti ketika tadi harapan saya mewujudkan menjadi lebih dekat gitu. Jadi perencana itu bukan hanya merencanakan tapi bisa mewujudkan. Nah, jadi udah mulai rada kebuka. Waktu dulu memang belum terarahkan dengan tema. Itu perjalanan tahun 2006-2011. Nah, Kang Emil naik itu sudah mulai agak seksi. Kenapa? Karena tema ini, branding ini akan memudahkan untuk menjual. Nah, ini menarik gitu. Jadi branding ini memudahkan menjual. Nah, jadi Kang Emil ini adalah sengaja membuat branding. Tema itu untuk dia memudahkan menjual juga ke orang lain. Investasi gitu ya. Jadi sampai bilang dalam pertemuan banyak ngobrol gitu ya waktu zaman 2013-an teh. Dan kebetulan saya 2013 juara lomba ini juga lomba desain gitu ya. Jadi ada sayembara desain babakan Taman Siliwangi gitu, hutan Siliwangi dan saya masuk dalam 9 karya terbaik gitu ya. Nah, itu dari 105 arsitek gitu ya. Dan uniknya itu teh arsitek unggul gitu. Nah, saya hijina planner anu wanian gitu ya. Nah, akhirnya lumayan lah ada keur nyusun EDTR-na, nyusun Perdana, kemudian aya track record desain gitu ya. Nah, akhirnya banyak ngobrol terkait dengan apa. Salah satunya adalah prinsipnya adalah ketika itu dibuat tema gitu ya. Jadi pembuatan market atau penjualan tentang investasi itu dari produk perencana itu lebih dekat gitu, lebih seksi bahasain nama gitunya. Nah beda ketika zaman dulu memang tadi temaan gitu. Nah dari situlah saya semangat. Berarti motivasi saya dan idealisme saya ketika istilah nama baheula hanya merencanakan bungkul karena sebagai warga ya ingin juga mewujudkan gitunya, ingin ada punya karya-karya yang diwujudkan gitu. Nah, itu cerita itu cerita ininya ya gitu. Nah, kemudian tahun 2013 habis lomba kemudian nyusun Perda, kemudian ya kebetulan ngobrol-ngobrol lah sama Dinas Tata Kota ya. Yang Bos Nariski waktu itu udah karena dekat gitu ya. Kang Enggun tuh
lanjutkeun we cenah RTBL-na cenah. Kan 2 RDTR sebelumnya kan RDTR Ujung Berung 2006 sama 2011 kan ku saya gitu nya. Lanjutkeun we RTBL-na, da geus apal wilayahna, siap kata saya teh. Nah, ieun RTBL. Nah, dasar pemikiran sebagai warga lain perencana gitu ya. Saya mah ketika mikir RTBL teh geus mikirnya naon nih nu kudu diwujudkeun gitu ya. Nah, artinya kudu aya produk anu memang bisa dibangun gitu. Nah, ya karena mikirnya sebagai warga gitu. Nih beda pemikiran. Ketika pemikiran sebagai perencana mungkin kita hanya patuh pada pedoman. Tapi ketika jadi naon jadi warga mah eh, ya orang teh harus bisa aya kadeudeung gitu ketika ngarencanakeun teh wujudkeun gitu. Nah, ketika itu 2014 selesai NDTR kemudian langsung saya mati awal FGD langsung naon membuat kesepakatan dengan warga gitunya naon ya kira-kira memungkinkan diwujudkan dalam pertemuan itu gitunya. Nah, dalam produk rencana ini. Nah, kebetulan saya langsung nikung ke Kang Emil waktu itu. Saya langsung di lobby lah gitunya. Saya pengen alun-alun gitu, Nah, dan alhamdulillah tahun 2014 teh ada perubahan. Nah, ini kuncinya ada perubahan. Jadi ketika 2006, 2011 itu ketemu sama LSM anu teu baraleg lah dan birokrasinya teu baraleg oge. Nah, tahun 2014 birokrasinya lumayan memunculkan banyak mengundang ormas-ormas atau lembaga-lembaga yang sehat gitu, yang meskipun campur gitu banyak. Tapi di sana saya menemukan banyak orang potensial gitu. Nah, salah satunya nanti Mbah Anto, ya Mbah Anto sejarawan, Patris lingkungan gitu ya, Kang Dahen nanti dari aspek masyarakatan ya artinya rescue gitu dan sebagainya. Nah, orang-orang ini orang-orang luar biasa gitu ya. Ada Pak Cepi Sadak yang konseptor gitu. Ari baheula kamarana gitu. Nah, pertanyaan saya sederhana. Ari baheula kamarana ye jelema gitu nya. Kok 2014 enak malah runcuh jeung aralus gitu. Nah, ternyata memang sistem masyarakatnya memang kumaha pimpinan gitu ya. Ketika pimpinannya itu lokomotifnya baik, memang nanti arah birokrasinya baik, memang nanti memunculkan LSM yang baik gitu ya. Nah, akhirnya yang diundang dan ini teh ya anu aralus gitu. Oh, berarti baheula mah katilep. Banyak orang-orang baik katarilep gitu ta. Saya baru enggak gitu ya. Nah, dari situ saya diterangkan tentang Ujung Berung, kekayaan Ujung Berung, kekhasan Ujung Berung. Bagi saya luar biasa. Saya nyusun perda, nyusun perencanaan itu permukaan wungkul ternyata. Jeroanana luar biasa ternyata setelah diterangkan, setelah digigit. Dan ternyata mereka mau memberikan satu dengan cuma-cuma, mereka buku, mereka support gitunya. Mereka ngasih supporting ya istilahnya mah mereka relatif tidak dibayar gitu. Mendukung perencanaan teh gitu sampai tenaganya, pemikirannya dan sebagainya. Ai baheula kamarana jelema kieu gitunya. Nah, ini yang luar biasa bagi saya. Itu semangatnya dari 14 sebenarnya. Sampai terwujudlah alun-alun Ujung Berung. Nah, jadi pas menghadap Kang Emil audiensi Kang Emil diinikanlah diwujudkeun da nanti da saya sebagai perencana sebagai warga. Sok atuh pangonsepkeun semangat lah gitunya. Semangat lah da idealisme saya kan sebagai warga mah ingin punya kader lah, ingin punya karya di kampung halaman sendiri gitunya. Nah, gitu. Ya, sok akhirnya setuju. Terus sampai bilang kieu teh kan kayak mau bikin desain minimalis gitunya, bikin minimalis. Nah, Kang Amir sampai bilang gitu cenah. Lain tugas Anda cenah nyari duit mah cenah. Sok we warga pingin kumaha teh. Pingin juga kumaha gitunya. Pokoknya masuk desainkeun, panghimpunkeun tugas Anda pokoknya menghimpun keinginan warga seperti apa. Tugasnya ngandu itu tugas saya cenah. Tugas ngawujudkeun mah tugas saya gitunya. Tong mikiran duit cenah. Sok sabaraha oge cenah gitu. Nah, itu membuat saya senang, membuat saya semangat gitunya. Ternyata nah, di balik layar saya baru tahu ternyata mereka oge bisnis gitu. Nah, ini ya. Jadi mereka oge sebenarnya mah
ketika mendapatkan konsep yang baik, kemudian dukungan masyarakat yang penuh, mereka aja jadi memain kartunya lebih enak gitu. Susah-susah payah untuk mempromosikan dan membuat satu marketing gitu ya. Nah, ini saya baru tahu ternyata memang mereka pemain gitu. Nah, ini. Jadi selama kita punya sesuatu yang baik dan sesuatu yang yang luar biasa gitunya, pemimpin sebagai pemain oke pasti akan bermain gitu. Artinya keinginan kita pasti kalau selama sejalan pasti diwujudkan gitu. Ini mulai berpikir, wah, kesempatan kalau gitu mah. Akhirnya saya punya harapan bagaimana mewujudkan Sundapolis secara roadmap, kemudian hiji-hiji satu persatu rancangan saya bisa diwujudkan akhirnya gitu kan. Dan saya akhirnya bisa punya idealisme di mana perencana ini adalah bukannya sebatas ngerencanakan, tapi bisa mewujudkan dan nanti terakhir ingin menghidupkan kan gitu. Nah itu ininya. Di situ akhirnya dengan pertemuan FGD dari awalnya 2014, ketemulah orang-orang yang baik dan ternyata mereka tergabung dalam yang namanya komunitas Walagri. Nah, mangga Beh dimajukan Beh. Gitu. Ternyata komunitas Walagri ya terus. Nah, oke, sob, komunitas Walagri. Nah, intinya mah kieu lah Walagri mah jelema orang-orang sehat. Artinya ternyata mereka itu punya kekesalan gitunya. Ini kumpulan orang-orang yang baik, punya kekesalan seperti saya ketika saya masuk ke Ujung Berung tahun 2006-2011. Keheul wilayah ini dikuasai oleh broker. Keheul wilayah ini dikuasai oleh SM-SM itu baraleg. Dan keheul dengan sampai birokrasi nanti itu baraleg gitu. Menghambat pembangunan. Artinya premanismenya luar biasa. Nah, orang-orang baik itu sebetulnya akhirnya berkoalisi. Ya, artinya berpunya karya, punya keinginan. Nah, ternyata orang-orang yang baik muncul di FGD itu di balik layar ternyata terhimpun di dalam namanya komunitas Walagri gitu. Nah, Walagri itu sehat, cenanya sehat. Jadi urang mah jelema cager ulah ngilu gering gitu ya. Kita mah jelema sehat, jangan ikut-ikutan menjadi preman gitu. Jangan ikut-ikutan menjadi perusak wilayah gitu ya. Jadi yang salah satunya adalah mereka itu sering menjual menjadi IO seni gitu ya. Jadi membuat proposal seni, kemudian proposalnya ada gitu ya, punya tariknya ngan ya duitna ting kamarana gitu kan. Jadi itulah salah satu contohnya gitu ya. Sama ngusulkeun pembangunan, ngusulkeun naon gitu nya. Eta sakecret gitu duitnya di barawa gitu. Nah, jadi akhirnya punya misi menjadi komunitas kolaboratif. Nah, ini dalam komunitas pelestarian budaya. Nah, beres alun-alun, tiba-tiba saya ditunjuk jadi ketua gitu. Padahal saya baru itunya karena mungkin dianggap tokoh baru gitunya, tokoh baru yang bisa mempersatukan dan mengorganisir. Nah, mereka jadi punya harapan. Nah, Walagri ini 2005 lahirnya udah lama gitunya. Nah, karena melihat mungkin hikmah dari prestasi Ujung Berung itu jadi gitunya alun-alun itu jadi heboh gitu. Dan akhirnya kelihatannya Walagri sebagai blok yang baik gitu ya, blok jelema orang-orang baik yang sehat lah gitunya. Memungkinkan regenerasi yang mungkin perlu revolusi, perlu pemimpin revolusi yang lebih tidak terikat dengan salah satu pandangannya tidak terikat dengan historis. Jadi kalau yang lain karagok. Kalau saya kan orang luar, meskipun saya warga di sana, tapi kan saya orang luar, artinya tidak terikat dengan masa-masa lalu dari mereka sendiri gitu. Jadi namun saya mengambil langkah itu kehalanganku sasaha gitu, bisa jebret-jebret gitu. Nah, itu yang pemikiran mereka gitunya dan terbukti alun-alun lah istilahnya gitunya. Nah, akhirnya saya ditunjuk jadi ketua tahun 2015. Nah, akhirnya intinya mah yang dari misinya adalah tadi jadi cuma satu gitunya. Nah, kampung berkebun. Jadi sebetulnya awalnya dari yang namanya kampung berkebun. Jadi punya kampung. Nah, ini yang satu misinya tuh yang pertama adalah merencanakan kampung berkebun. Ya, bahasa ayeuna mah co-working space gitunya. Nah, kampung berkebun. Nah, sederhananya bahasa mereka mah dulu sederhana itu yang
tulisan yang itu tulisan sekarang, tapi tulisan zaman dulunya mah itu yang pokoknya misi yang pertama mah bikin dulu salembur gitunya. Nah, kemudian yang kedua dulur sawawengkon. Nah, jadi kusa ditambahan wewengkonna Sunda Polis lah gitunya. Nah, jadi sebenarnya ini apa dirubah sedikit bahasa misinya gitu ya, misi dan visinya gitu ya. Nah, tapi intinya sama, yang di kurungan yang asli gitu ya. Dulu salembur, kemudian dulu sawawengkon gitu ya. Jadi bikin satu apa kampung gitu ya. Bikin kampung, yang kedua bikin kawasan gitu ya. Kebetulan saya perencana gitu ya, Sunapolis dan yang saya Sunapolis berarti dialah saya berpikir bahwa saya jadi punya energi gitu. Ketika orang berkolaborasi ternyata harapan pribadi itu menjadi energi besar. Nah, ini kuncinya adalah ketika kita punya misi pribadi gitu ya. Kemudian kita berkolaborasi gitu, atau berorganisasi itu akan menjadi sesuatu kekuatan besar gitu. Nah, ini ya Sob ya. Nah, seiring perkembangan waktu gitu ya, Sob maju. Nah, maju Beh. Nah, ya, Sob. Nah, ini pokoknya mah prinsipnya sederhana, merasa tadi ya, punya tata nilai. Kuncinya kolaborasi, ririungan, rerejengan, itu aja sederhana ya. Ririungan, rerejengan. Ririungan itu ya kita kudu terlalu formal tapi to the point gitu. To the point ke realistisnya kumaha gitu nya ririungan. Jadi yang aya segala sesuatu riungkeun lah gitu, sangat gampang lah tong banyak cincang gitu ya. Kemudian rereongan. Nah, ini budayakan rereongan. Kemudian rerejengan, saling dukung gitu. Nah, setelah kemudian unik adalah berkembang dari awalnya hiji komunitas. Itu urban farming awal nama. Nah, pertama saya awalnya sederhananya adalah diberes satu struktur organisasi. Struktur organisasinya formal teuing gitu ya. Kebijakan pertama sebagai ketua langsung dihancurkan pertama. Restrukturisasi organisasi. Hancurkan yang namanya adalah bidang. Saya suka bidang. Kenapa? Karena ketika jadi pemberdayaan itu lain bidang. Bidang bisa top down gitu ya. Saya lebih suka minat gitu ya. Dan bisa mah KB jadi ketua gitu. Nah, jadi akhirnya nu hobi sejarah jadilah kelompok sejarah gitu ya. Terus pun bisa mah pakai nama lain lah, nama anu memang mereka jadi branding sendiri gitu. Nah, akhirnya memunculkan satu komunitas spesialisasi dan memilih yang tidak orang lain miliki. Segmen-segmen yang create new and different, yang nge-branding sendiri akhirnya gitu ya dengan energinya. Nah, contoh sekretaris saya Kang Anto. Terus saya dicarekan, Kang Anto cetenya lamun jadi sekretaris ceteh itu mah administratif. Organisasi lamun hanya mengandalkan administratif mah bener. Itu mah administratif oke selesai ya. Nah, tapi Kang Anto harus punya jati diri. Saya mengatakan jati diri. Harus punya kacauan. Saya melihat Kang Anto itu adalah sejarawan. Saya melihat kamu itu punya potensi. Enggak, menikahnya kamu bikin komunitas. Bikin komunitas yang jadi keluarga Walagri, sok. Jadi keluarga orang. Nah, sok, di situ bukan bidang, bebas. Tapi ikatannya sebagai keluarga. Nah, corporate ya gitunya. Nah, jadilah akhirnya terciptalah ujung burung kita yang segmentasi sejarah gitu. Nanti menciptakan buku, menciptakan hakim, menciptakan luar biasa gitu. Nah, kaiduan bidang-bidang yang lain akhirnya ini bener mending jadi komunitas gitu ya. Dirubahlah mindsetnya. Nah, kepala bidang edukasi Kang Dadang Hendra berubah gitu ya. Urang mah pingin jadi komunitas ieu weh. Cai ya. Tim rescue. Wah. Karena di Bandung Timur nggak ada satu komunitas rescue. Memilih segmentasi yang betul-betul passionnya gitu. Nah, lama-lama akhirnya menjadi sekitar 30-an lebih gitu itu jadi existingnya teh. Nah, ini mereka punya produk dan punya kekhasan gitu. Nah, ini yang penting bagi saya. Oke ya, itu cerita. Ya lanjut jadi aya nulis kelompoknya adalah di kelompok komunitas yang ada di dalam dulur salembur, artinya di satu kampung gitu, ngelompok satu kampung.
ada yang di kelompok satu kawasan Sunda Polis gitu, 4 kecamatan Bandung Timur. Gitu. Nah itu yang itu. Nah akhirnya kita juga ternyata punya tim apa, basisnya PL gitunya, kita punya tim yang basisnya adalah lembur dan media. Tapi media itu jalan, tapi nata lemburnya cukup jalan karena orang-orang PL gitunya, dan saya kira seperti tebeng-tebengkeun urusan kampus. Akhirnya 2005 bisa menggagas agrowisata. 2007 menghias alun-alun. Ini mah lama lah, prestasi lama. Nah, saya mulai tahun 2014 nih, saya merancang alun-alun Ujung Berung. Nah, merancang saung agrowisata. Ini merancang teras Sunda Cibiru, merancang alun-alun Cibiru dan sebagainya. Nah, ini menurunkan konsep Sunda Polis ya, gitunya. Nah, sama kasarnya yang struktur pernah loba Taman Kehati Bela Negara, pernah loba dirancang weh. Oke, langsung ya ini. Nah, ini baru merancangnya. Nah, ini mewujudkan. Nah, ternyata saya jadi sebagai perencana yang sebagai warga jadi berhasil membuat market. Nah, ternyata yang tidak itu adalah tidak ada seorang wakil rakyat sungguhnya. Selama ini wakil rakyat kan hanya sebagai tulisan wakil rakyat saja, tapi kalau menjadi komunitas itu perencana ini sebetulnya punya idealisme ingin mewujudkan. Nah, jadi akhirnya tadi ya prestasi yang lama ini 2012 mewujudkan kampung berkebun. Nah, ini inti awalnya ini yang disebut dengan kampung apa? Isi 1 Desa Lembur. 2015 saya bisa berhasil mewujudkan alun-alun Ujung Berung. Kemudian bisa membuat saung agrowisata, Kampung Sae, kemudian Kampung Cinta Ilmu, kemudian Kok Pasir Kunci, itu bahkan dengan swadaya gitu ya. Kemudian agrowisata itu di Spangtan, kemudian wetland, kemudian bermacam-macam banyak sekali ya. Nah, co-working space dengan kolaborasi antara swadaya dan masyarakat dan swasta. Nah, jadi kuncinya adalah perencanaan ini sebetulnya bisa berfungsi kalau bisa sebagai warga jadi marketing gitu. Ya. Artinya bisa mewujudkan, meskipun idealisme saya adalah ya mewujudkan. Nah, kuncinya mewujudkan. Ini kunci dari namanya pemanfaatan ruang gitu ya. Oke, kemudian harapan lain adalah bagaimana menghidupkan. Nah, ini komunitas. Nah, ya kita punya kerjasama pentahelik yang kuat itu dengan Bandung TV, dengan contohnya lah Kompepar gitu, dan juga lah Disputpar gitu ya, karena daerah ini kan daerah-daerah yang udang seni lah dan alam gitu. Ya ini ya lanjut dulu. Ya. Nah, ini banyak MOU pokoknya. Nah, ini banyaklah kemitraan lah intinya gitu ya yang kita bangun. Ya lanjut dulu lah ya. Kita masuk ke yang dulu Salembur, ya lanjut. Cepat aja. Nah, ini Salembur ya di Riungan. Jadi awalnya dari kampung berkebun. Ya, lanjut. Awalnya saya ketika di lockdown ini mah ke prestasi lama lah. Nah, prestasi lama itu ternyata Walagri ini adalah percontohan Kota Bandung, P2KH Kota Bandung ternyata. Nah, jadi mereka itu orang-orang baik yang saya tidak pernah temukan. Ternyata Katilep Bararaong lah nukar itu. Nah, akhirnya ketika saya di lockdown gitu ya kemarin 2020 gitu ya, berpikir tiap tahun saya merencanakan dan mewujudkan tadi ya alun-alun, Pasir Kunci dan sebagainya itu di luar Sunda Polis. Ketika di lockdown kan basisnya adalah jadi kembali ke muhasabah teh ya di lockdown kan rumah gitu ya dan lingkungan sekitar gitu ya. Sekarya saya naonnya tahun 2020 gitu ketika di lockdown baru keingetan deui. Wah, saya saatnya saya ngebangun sentralna gitu ya. Kampung misi hiji gitu. Bukan misi 2, misi hiji harus dibangun. Nah, akhirnya dengan kerja keras gitunya dengan swadaya gitu ya akhirnya membentuk itu. Nah, saya akhirnya bisa berhasil membuat taman gitunya, kemudian membuat mencari namanya IPAL gitu dan sebagainya. Alhamdulillah tahun 2021 kemarin Januari diresmikan Pak Wali gitu. Nah, ini diresmikan Pak Wali. Ya, lanjut. Jadi namanya Kampung Hijau saya co-working space. Nah, ini kirain desainnya lah gitunya. Nah, ini yang saya market gitunya. Jadi roadmap gitu ya.
Jadi akhirnya saya punya misi satu adalah tadi apa? Ini saya bisa mewujudkan misi satu. Dikereuyeuh ya, lanjut lah. Ya lanjut. Ya lanjut. Nah, inilah kira-kira main desainnya lah. Lanjut. Nah, itu kolaborasi. Nah, ini saya dari awal memang naik. Jadi pas dengan PKK, dengan apa, jadi kolaborasi ya lah. Lanjut lah. Lanjut. Nah, ini lanjut lah itunya. Ini mah terus ada apa bank sampah ada apa. Nah, ini diresmikan kemarin Pak Wali meresmikan. Akhirnya di kampung itu ada SLB, ada PAUD, ada DTA, ada 17 lah istilahnya gitu. Nah, ini yang apa? Yang diresmikan itu bersegini. Ternyata pas perkembangan dari 2020 Januari ke sekarang itu sudah berkembang di 17 gitu. Nya nambahan deui gitu nya ya lanjut. Nambahan deui beki banyak. Nah, ini contohnya adalah apalagi asli urban farm ini yang dulu dari mana dari zaman baheula gitu. Ini yang aslinya yang ini. Kelompok ini yang pertama muncul ya. Nah, nanti ada produk. Jadi produknya itu apa? Hari-harinya ini banyak kunjungan. Nah, kunjungan dari apa? Dari ya membina anak lapas, kemudian ada kunjungan PT Arutmin, itu PT Mendem. Ini PT Arutmin di Kalimantan gitunya dan sebagainya. Ini udah jelas lah kalau sekolah-sekolah mah hari-harinya datang gitunya untuk belajar berkebun gitunya. Dan ternyata permintaan tanaman tinggi gitu. Tanaman ketika di lockdown itu ya pasti permintaan tanaman jadi tinggi gitu ya. Ya ini. Jadi edukasi pelatihan berkebun, kemudian kampanye. Jadi kunjungan-kunjungan dari dulu ini. Ini kelompok paling basic gitu ya. Karena Walagri aslinya sebelum dia apa? Sebelum saya memimpin ini yang jadi unggulannya gitu. Ya lanjut. Nah, jadi itu ya lanjut. Nah, jadi memang dari dulu eksis dengan Kojonya, Kojo Bandung Hejo. Nah, ini banyak dikunjungi gitu ya dari PT Arutmin, terus kemudian Ibu Wakil Wali Kota. Jadi dari dulu memang suka itu. Termasuk juga apa DPR gitu ya, datang gitu ya. Ya banyak lah gitu ya. Ya lanjut. Ya lanjut. Nah, ini produk gitu, produk yang sebenarnya bisa market. Nah, kita juga punya apa link ke pembinaan karir gitu ya. Nah, yang unik adalah kan ketika saya berharap bahwa setiap anggota itu jadi ketua gitu. Kudu boga cacauan masing-masing gitu ya, saya berdayakeun gitu. Enggak daripada tuktek di dia, enggak meningkatnya berkarir masing-masing kita saling projong. Ada satu pemuda itu ex Briges dari Cibiru, ex Briges. Dari tahun 2016 saya modalin dengan dengan event-event gitu ya. Kita backingin, kita bukan nama macam-macam ya lah. Dia naik karirnya menjadi naonnya, menjadi awalnya buraong gitunya, ada Briges gitunya. Tapi dia punya pasukan. Ini yang menarik, punya pasukan hijrah lah, pasukan hijrah. Nah, dia kemudian jadi ketua Kompepar Kecamatan Cibiru, kemudian menjadi ketua LPM kecamatan naik gitunya dengan kita modalin kegiatan gitunya diarah-arahkan. Dan 2019 gitu ya dia jadi ketua Kompepar Kota Bandung. Nah, ini akhirnya pembinaan karir ketika sebetulnya daripada bikin bidang mending karojong karir gitu ya. Nah, ini menarik. Artinya polanya yang menarik. Nah, akhirnya kita juga punya link, punya guru-guru, punya apa gitu ya akhirnya. Nah, bekerjasama dengan ISEC. Nah, jadi akhirnya kita kerjasama antara Kompepar Kota, kemudian dari teman sendiri juga kita punya namanya komunitas bening gitu ya, komunitas guru-guru. Nah, ini akhirnya jadi setiap 6 bulan ada kunjungan yang namanya dari program ISEC. Artinya berbagai negara pelajar lah istilahnya gitu. Nah, jadi akhirnya co-working space-nya ini adalah ya selama Kampung Hejonya bisa minimal 6 bulan sekali ada kunjungan dari apa? Ya apa? Dari pelajar-pelajar asing gitu ya. Nah, itu untuk menyemangati jadi bagus gitu. Ya lanjut. Nah, kita punya sanggar gitu ya. Nah, ini juga kita punya sanggar gitu ya. Jadi tari dan sebagainya ini mah biasalah gitu ya, dan memang gudang. Nah, yang menarik Benjang. Nah, ini nasional ya. Ini nasional, artinya skalanya nasional dan juga pengurusnya pengurus nasional. Nah, kita sedang merintis sekolah Benjang gitu ya. Jadi jadi tidak puas dengan yang namanya organisasi, itu paling kuncinya.
Kalau organisasi resmi gitu ya, resmi dalam pengertian itu heureut lengkah gitu ya. Heureut lengkah. Nah, tapi kalau jadi komunitas sekolah gitu, itu fleksibel gitu ya. Nah, jadi akhirnya perubahan-perubahan mindset inilah saya diterapkan dengan merubah yang awalnya terlalu kuuleun gitu ya, menjadi sesuatu yang jadi lebih fleksibel, tapi jadi orientasinya lebih kepada ke penyiapan marketnya lebih geraknya lebih luasa ketimbang menjadi itu. Nah, ya menjadi satu organisasi yang jadi birokrasi yang formal itu kan akan berkaitan dengan kebijakan gitu. Tapi kalau menjadi komunitas itu menjadi geraknya menjadi bisnis oke itu masalah gitu. Karena kemana-mana aja jadi masalah. Gitu. Ini mindset ini yang dirubah saya dari bidang menjadi komunitas gitu, dari kelompok gitu. Ini jadi sehingga geraknya lebih enteng gitu ya. Dan jangan yang itu kan minat, kalau komunitas kan minat, tapi kalau itu kan campur gitu. Kalau organisasi kadang-kadang tidak, jadi kepentingannya jadi heureut gitu ya. Nah, sekarang sedang proses untuk audiensi dengan Sandiaga Uno gitu ya. Dan ini pengurusnya pengurus nasional, jadi luar biasa lah gitu ya, ini potensi ke depan bisa jadi ini produk yang bisa kita jual gitu ya. Ya, lanjut. Nah, ini produknya banyak. Nah, ini untuk pemberdayaan di ini kita juga punya produk-produk seperti TPA, kemudian Abatas School gitu ya, SLB gitu ya. Yang menarik berangkat dari kondisi kampung. Contoh sederhananya gini lah. Kalau ada anak kita yang SLB gitu atau kurang berkebutuhan khusus gitu ya. Nah, daripada disakolahkeun ka batur mending diasuh gitu. Sederhananya gitu. Daripada anak kita yang anak kampung kita yang berkebutuhan khusus kudu sekolah ka lembur batur gitu ya, kudu diurus ku batur, itu kan lebih baik kita sekarang hayu kita bikin SLB. Kenapa? Satu, misinya adalah menyelamatkan anak kita, membantu anak kita gitu ya, anak dari kampung kita. Yang kedua juga akhirnya membantu gitu ya, kampung-kampung lain gitu. Kan jadi menarik gitu. Nah, ini menariknya. Nanti ada prinsip seperti ini ya, nanti akan muncul di gagasan mungkin yang tadi kemarin Lukman, Edi dan kreatif sebagainya. Nah, jadi prinsipnya adalah daripada orang istilah nama punya anak berkebutuhan khusus. Nah, sama di sini Abatas School itulah orang-orang tua yang bahasa Qur'annya masih kurang baik gitu ya. Nah, menarik Pak Ud ini adalah banyak ini semua nanti mekanismenya bisa bayar dengan sampah. Jadi bisa saling tukar pembiayaannya jadi barter dari ke jadi ada contohnya dari sampah bisa jadi senam gitu ya, bisa jadi anaknya bayar PAUD gitu ya, kemudian dari iuran jadi itu satu manajemen gitu ya. Ya, itu menariknya. Ya, lanjut. Ya, lanjut dulu. Nah, ini contoh gitu ya. Nah, yang itu kunjungan-kunjungan ya, kunjungan-kunjungan. Nah, kita punya senam juga yang sudah skalanya nasional. Kenapa? Karena kita tebeng-tebengkan ke jaringan. Nah, jadi kita punya kelompok senam yang kita tebengkan ternyata ke anti narkoba gitu ya. Ya, berikut juga ORI dan sebagainya, Original Record Indonesia dan sebagainya. Jadi pemberdayaannya akhirnya bukan bidang. Kalau bidang heureut. Kalau dia komunitas itu geraknya mudah untuk menjaring komunikasi dan partnership-nya bagus gitu ya. Karena motivasinya beda ketika dia sebagai organisasi dan dia sebagai individu gitu. Ini yang penting. Akhirnya gerakannya jadi kuat. Nah, akhirnya karena apa? Karena ada istilah dia akan jadi artis gitu. Ya, dia itu artisnya gitu. Tapi kalau jadi bidang yang jadi artis itu komunitasnya atau organisasinya. Bahkan jadi ketuanya yang jadi artisnya. Tapi kalau jadi komunitas yang jadi artisnya yang pelakunya gitu. Nah, ini contohnya. Senam ini adalah yang akan jadi artisnya dulu kelompok senamnya, justru instrukturnya. Makanya instrukturnya terbranding menjadi instruktur senam punya talent, akhirnya talentnya menjadi anti narkoba gitu, kemudian kita ori gitu ya. Nah, ini perubahan mindset menjadi penting. Ya, lanjut.
Lanjut ya. Nah, kita kita membina banyak produk begitu ya. Nah, ini produk gitu ya. Nah, kita jujur belum tahu di mana marketnya. Jujur, saya sudah berhasil membuat banyak menggerakkan mereka dari menyemangati lah, kasarnya menyemangati membeli produk dan sebagainya. Menjadikan satu komunitas iya, ya. Jalannya untuk pribadi iya, tapi sebagai satu kelompok besar itu kembali base etik gitu. Sedikit ada satu slide ada tadi. Nah, baru tahun ini 2020 saya bikin yang namanya etalase. Harapannya etalase ini baru contoh-contoh produk dari teman-teman gitu. Di balik layar masih banyak gitu. Nah, jadi kalau ada yang nanti ini harapan saya ini jadi marketplace gitunya. Nah, yang main di hilirnya gitu. Ini masih apa? Saya baru berhasil menghimpun jadi etalase begini gitu ya. Berharap ketika ada kunjungan ya beli apa gitu ya. Nah, saya belum harapan saya ke depan ini ada marketplace-nya gitu ya. Marketplace ya. Nah, bisa lihat produk-produknya ya lumayan begitu ya, bisa punya kekhasan. Nah, ini cara melatihnya dan sebagainya. Ya lanjut. Ya bahkan dikunjungi banyak itu. Nah, di vokal juga banyak ya. Nah, artinya kita juga punya pembinaan vokal gitu. Salah satunya nanti ada talent ya dari. Nah, jadi pemberdayaan benar gitu. Ya, kita juga punya Walagrimart gitu ya. Walagrimart artinya dagang itulah dagangan bibit karitu gitu ya. Harapannya sebetulnya saya ingin punya etalase karena di Bandung Timur belum ada Jiga Lembang gitu, Jiga Cihideng. Nah, padahal memungkinkan karena iklimnya masih agraris ya. Gapoktan juga kita bina gitu ya. Tapi kenapa kita tidak punya etalasenya gitu ya? Minimal yang satu koridor yang, nah kita sedang merintis ke sana. Jadi di coworking space kita itu Kampung Hejo saya ingin salah satunya yang ingin diharapkan ke depan ada jual tanaman. Ya salah satunya kita juga petani banyak ternyata. Ya contohnya APTI ya, Asosiasi Petani Tembakau Indonesia Kota Bandung gitu ya. Ternyata orang-orang kita semua gitu. Kemudian ada juri nasional bonsai, ternyata orang-orang kita semua gitu ya. Nah, ini kan tapi membentuk satu wadah yang satu bungkelekan wujud sebagai etalase produk bisnisnya belum ada gitu. Mereka individu-individu saja gitu yang belum bisa jadi bungkelekan lah istilahnya. Nah, ini contoh. Ya lanjut. Jadi Walagrimat gitu ya. Nah, ini. Nah, prestasi mah banyak alhamdulillah gitu ya. Salah satunya penghargaan tentang ini juara lingkungan COVID-19 ya. Jadi juara 1 di tingkat kecamatan, juara 3 di tingkat kota sebagai lingkungan tangguh Tohaga Lodaya. Jadi COVID-19 dan ketahanan pangan ya, ketahanan pangan. Jadi ketahanan COVID ini tidak hanya dinilai berdasarkan angka COVID-nya, tapi protokol kesehatannya juga dengan kesiapan tadi ya masyarakat menanggulangi dengan ketahanan pangan dan lain-lainnya di lingkungan dan sebagainya lah, ini banyak sekali. Nah, yang ini kita sikat saja. Pokoknya mah di dulur Wongkon ini juga banyak produk. Ya, lewat-lewat saja dulu langsung ke produk aja langsung. Produk langsung. Nah, ini roadmap-nya produk ke masing-masing komunitas produknya apa. Nah, Ujung Berung Krita ini produk yang pokoknya luar biasa. Dia punya kasarnya mah kalau di Kota Bandung ini sudah menjadi core-nya disebut PAR. Jadi komunitas besar yang memang pelestari revitalisasi seni buhun dan sejarah. Nah, ini ya. Nah, kebanyakan mereka ini dukungan kita ada di Original Record Indonesia, kemudian ginilah. Jadi, nah acara-acara seperti ini sangat murah, ya. Ternyata dengan 10 juta bisa seperti ini. Bisa dengan reongan 10 juta saja itu dengan tadi karena talent kita punya gitu. Nah, harapan saya sebetulnya talent ini kalau kita jual sebagai IO-nya gitu ya. Nah, gitu ya. Paket pariwisata, paket naon-naon, wah ini luar biasa lah gitu ya. Nah, itu contohnya gitu ya. Jadi ini produk ya, produk.
Nah, kreativitasnya gini, kita karena bikin pasir kunci, kemudian kita juga bikin kegiatannya seperti kusir mutekar, pelatihan tari dan sebagainya, itu produk-produk yang sebetulnya belum ada manajerial ke arah hilirnya. Pemberdayaan oke. Nah ini hebatnya itu sebetulnya kekuatan mereka itu mampu bertahan di saat mereka dibayar gitu. Nah, ini luar biasa. Bagi saya adalah teu make duit oke jalan gitu. Komolei kalau memang kita berdayakan mereka jadi punya hilirnya. Nah, ini menarik gitu ya. Nah, ya ini kemudian ini ya kita juga bisa memainkan terkait dengan mengisi ininya karena kita punya pembinaan talent terkait dengan keudinan. Nah, harapan saya ini ada IO-nya yang memasarkan turis, memasarkan apa gitu ya. Nah siapa sih yang mau ininya? Nah, kita punya ya permainannya seperti ini ya, artinya bisa paket-paketan. Ini lingkung seni kita bisa tinggal neangan lah banyak gitu ya yang dibina gitu ya. Ya lanjut. Nah, ini juga kalau kita pasang kemudian nanti kelompoknya apa, pesen kasarnya mah pesen tarian apa, misalnya apa kan bisa di list gitu ya, kemudian didaftar yang pesen berarti bisa kadinya gitu ya. Nah, ini contohnya lah gitu. Ini kaulinan ya. Kemarin kita melakukan 2020 di masa pandemi masih bisa. Kemudian ini kita juga punya ritus ya, ritus budaya ya. Ini sudah event tahunan dari sejak tahun 2006. Ya, lanjut. Ya. Dan tahun 2017 kita join dengan International Art. Nah, gitu ya, jadi International Art. Nah, seperti ini. Cuma karena tidak dikemas menjadi IO begitu ya. Nah, ini agak-agak itu ya, maksudnya sampurna samilikna datangnya kan gitu kan, tidak dikemas dengan ideal gitu. Ya, ini lanjut ya. Nah, ini sama yang Bodego itu ini ya. Nah, ini yang gede ini adalah yang ini teh yang ex Briges teh. Nah, itu ya yang Briges. Nah, ini uniknya dia pemberdayaan penyanyi jalanan, kemudian XX ini teh tuh GMX Brigade 08 itu adalah orang-orang ini wungkul, orang-orang orang-orang geng motor yang hijrah gitu ya. Ya, kemudian diarahkan. Nah, kita juga pembinaan Karang Taruna ini juga sama, dulunya adalah tidak terlalu baik begitu ya. Nah, kita bina dan akhirnya prestasinya luar biasa, dan ini salah satu yang paling menonjol di Kota Bandung ininya tentang Karang Taruna. Coba lihat saja satu periode dia 3 tahun itu, perhatikan kegiatannya. Ya, perhatikan kegiatannya begitu 49 kali kegiatan pelatihan, 24 kali itu, kemudian tadi nah gitu kan. Nah, ini bisa seperti ini karena kita racuni dengan dengan kreativitas. Ya, duit bukan segala-galanya. Tapi sebetulnya kita bisa main di hulunya dulu, kemudian nanti setelah hulunya bagaimana cara berpikir hilirnya gitu ya. Nah, reformasi ini yang kayak saya lakukan di tingkat hulu gitu ya. Nah, ini kita punya potensi ini. Nah, ini contoh kegiatan Karang Taruna bisa seperti ini. Sampai ribuan orang tumplek, dan kemudian kegiatan festival gitu ya, dan sebagainya. Ini setingkat Karang Taruna ya, kelurahan. Ya, lanjut. Ya. Nah, lanjut lagi. Ya, lanjut. Nah, ini Kancil ya, Kampung Cinta Ilmu. Kemudian ini Reaktiblat, ini sudah internasional. Reak ya, Reak. Nah, ini juga perlu market gitu. Nah, kita punya talent yang sebetulnya bisa mun di IO-an teh aduh geus kenaheun gitu. Karena mereka juga pengalaman punya ini, tinggal manajerialnya yang bagus gitu ya. Nah, sama dengan dia punya channeling cap golak gitu ya dan sebagainya, ini sudah jadi expertnya gitu ya. Nah, tinggal marketingnya yang belum bisa. Nah, ini saya dari dia SD kita punya misi adalah membentuk karir artis ya. Orang yang memungkinkan dia akan menjadi dicetak untuk jadi artisnya kita gitu ya, karena harus ada artis gitu ya. Jadi satu marketing itu harus ada yang di branding, terus di branding menjadi, nah kebetulan anak ini luar biasa, ini pewaris topeng benjang ya, artinya ilmu langka lah, tari langka, duta degenerat Indonesia. Nah, itu sudah marketingnya dengan skala itu ori gitu ya. Penghargaan nasional hebat Indonesia 2019, juara 2 festival kostum Jawa Barat, kemudian ikuti berbagai event internasional gitu ya. Nah, kemudian menjadi
bintang berbagai klip gitu ya, duta narkoba gitu, kemudian juara Jaipong Jawa Barat dan lain-lain. Nah ini terus di itu, makanya ketika kita bikin bidang itu akan heret, ya akan stagnan gitu ya. Tapi kalau berpikir sok masing-masing talent gitu jadi artisnya. Nah ini contoh-contohnya. Dalam event-event saja dia sudah menjadi bintang tamu gitu ya. Ini contoh untuk jalan sehat setingkat Citarum Harum gitu ya. Nah, ini contoh gitu ya. Nah, ini contoh kasus ketika dia di kostum itu Jawa Barat lah dengan ininya. Ya lanjut lah. Nah, ini cetakan-cetakan semua. Nah, ini kita punya namanya adalah Gepoktan, gabungan kelompok tani yang bening ini kelompok guru-guru. Nah, produknya ini yang produk bisa dijual adalah kita punya banyak sawah sebetulnya, punya banyak sawah dan punya petani yang hanya mengandalkan pertanian. Nah, caranya adalah kolaborasi antara pertanian dan pendidikan. Nah, akhirnya kita jual kemas dengan dengan program namanya Sapoe Jadi Patani. Nah, ini jadi anak-anak jadi belajar ke sana gitu ya, bayar begitu ya. Ke petani juga alhamdulillah jadi ada gitu ya. Guru-guru juga yang anggaplah proyek gitu ya. Nah, kembali lagi marketing dan hilir yang akan menjadi penentu pasang surutnya. Nah, ini ya. Jadi embrio ini cukup menarik, tetapi produk ini cukup menarik. Nah, tapi tinggal sekarang ujungnya ini harus ada yang memainkan market gitu. Ya lanjut. Ini contohnya kegiatannya. Nah, seperti ini gitu ya. Bahkan kita juga karena kita punya hubungan dengan ISEC gitu ya. Nah, maka sering dikunjungi juga. Kita mainkan saja pas dengan kunjungan dari ISEC. Nah, ini contohnya adalah pendidikan terkait dengan baju gitu ya, adat, kemudian mereka senang bermain yang seperti ini. Nah, ternyata ya ketika kebetulan bisa gitu. Tapi kalau sebagai satu kontinuitas dan program yang enakan gitu ya, itu belum dapat gitu ya. Lanjut ya. Kira-kira ini gambar-gambarnya. Ini tim yang lain, ini mungkin tim CAI namanya. Tim CAI itu adalah rescue ya. Yang tadi yang kepala bidang yang kemudian dia banting setir gitu ya, banting setir daripada jadi ketua bidang mending jadi ketua komunitas. Ya akhirnya jadilah rescue. Ya lanjut. Ya. Nah, salah satu keberhasilannya nanti ya. Ini kalau ini Taman Kehati yang ini yang Gapoktan. Bikin Taman Kehati ya, Taman Keragaman Hayati ya lanjut. Nah, ini juga. Nah, tim CAI ya lanjut aja. Ya, 2019 kita bikin dengan Pak Wali kemarin gitu ya. Nih, tim CAI, nah ini tim rescue. Jadi di Bandung Timur ini satu-satunya yang lokal yang memiliki lisensi sebagai BPBD ya. Ya, tim BPBD, tim yang tergabung dalam BPBD. Ya. Nah, artinya kan dia jadi spesialisasi. Nah, ini prestasinya adalah dia membentuk satu semacam dengan membentuk pelatihan tentang siaga bencana. Jadi dia melatih sekolah-sekolah untuk siaga bencana. Jadi ini juga market. Ya, kenapa tidak? Kita yang memainkan. Jadi promosikan, kemudian nanti kalau ada yang butuh gitu ya, tadi ya minimal jadi ada pengganti ongkos dan sebagainya, kita dapat margin dari biaya pembentukan. Nah, kita punya radio sebenarnya. Nah, ini adalah punya radio. Radio ini tapi sifatnya lokal dan ini belum juga berkembang dan masih bisa memungkinkan untuk menjadi ditingkatkan lah. Ini kalau informasi lokal masih ngenahen lah, kita juga masih bisa main kartu. Tapi kalau sudah marketplace ada hese gitu ya. Nah, jadi ini tapi untuk komunikasi di internal di lokal saya kira terus ada embrionya lah gitu ya. Ini contoh. Itu aja mangga kira-kira apa yang saya rintis sebenarnya adalah punya potensi di hulu gitu ya. Atkeun ya. Bisa dimanfaatkan atau ya justru saya yang butuh gitu. Saya yang butuh bagaimana mewujudkan hulu yang begitu banyak produk itu menjadi sesuatu yang konkret di hilir gitu. Karena merencanakan sudah, mewujudkan sudah, menghidupkan yang belum. Nah, jadi saya ingin menghidupkan juga mereka dan sekaligus juga kalau saya memberikan satu pemikiran, makanya kemarin ketika Lukman memberikan ada satu sistem gitu ya. Kemudian juga dia dengan prinsip dia juga ngejual
produk manehna dan juga produk orang lain, itu saya tong tanggung we ngajual produknya gitu. Gitulah. Nah, kalau mau masuk, nah, di saya banyak produk anu memang anu teu puguh hilirna, teu puguh sistemna gitu. Nah, jadi tawaran saya adalah PL84 geus sakalian lah gitu. Bikin Shopee sekalian. Gitu ya. Bikin Shopee nah gitu providerna. Nah, gitu we mangga nuhun we. Ya, atur nuhun. Atur tas, sebentar. Halo. Ya. Tunggu bentar. Habis lagi. Boleh bertanya nggak, Be? Sakedap. Halo? Sebentar. Ya. Boleh bertanya nggak? Boleh sebentar. Ya, mangga, silakan. Oke, dari saya mungkin ya. Sebenarnya saya juga agak sedikit bingung ya mengenai ujungnya akan seperti apa ini apa namanya program apa ini? Terutama sih bergerak dalam bidang sosial. Nah, kalau kita ini sebagai pelaku usaha, tergantung sebagai pelaku usaha terhadap bidang sosial yang dikerjakan sama Ikun ini. Nah, apa yang harus dibuat apa ya? How to make money-nya gitu. Kalau gimana? Cara mendapatkan uangnya gimana supaya mereka itu kasar-kasarnya itu untuk mendapatkan dia sejahtera dapat uangnya gitu, tidak hanya seperti sosial tok gitu. Nah itu ada nggak Gun yang saya pertanyakan, ada nggak yang ujungnya misalkan dari kelompok ini harus menghasilkan uang supaya mereka ini bisa menghidupi komunitasnya, jadi tidak hanya mementingkan kesejahteraannya membantu orang lain, keluarga atau siapapun, tapi pemberdayaan buat dirinya sendiri, termasuk cara mendapatkan uangnya gimana ini mereka. Karena ya setidaknya ya mereka juga kan manusia ya butuh hidup kan. Itu yang lebih spesifiknya. Gimana ini? Kalau misalkan mereka itu hanya cuma sosial, mungkin ujungnya akan seperti apa? Itu kan mungkin nggak terlalu jelas. Gitu kan. Kalau sebagai pebisnis kan pelaku usaha gitu kan, dari sosial harus bisa menghidupi mereka itu sendiri. Satu kasus bisa kecil. Ini kita merencanakan suatu program atau apalah namanya di bidang kopi misalnya, kita membangun komunitas kopi. Itu tujuan akhirnya untuk mesejahterakan si petani yang selama ini rugi gitu ya, meskipun dari yang diuntungkan itu hanya pelaku kayak bandar-bandarnya aja, sedangkan petani-petani miskin. Nah, kita membantu seperti itu. Nah, untuk membantunya seperti apa? Jadi supaya mereka itu hidup sejahtera, hidup lebih bagus lagi gitu daripada yang sebelumnya. Gitu. Nah, itulah mungkin Gun. Ya nuhun. Jadi pemikirannya sederhana, Dek. Jadi semua ini berbasis endingnya adalah bisnis. Karena ujung-ujung dari pemberdayaan adalah sebetulnya adalah mensejahterakan. Kuncinya pemberdayaan itu menciptakan produk. Dan produk itu harus laku dijual. Ya. Nah, jadi step by step. Kita lihat step by step. Yang saya lakukan itu adalah saya sebagai bandar. Itu saja. Jadi saya sebagai pemberdayaan, jadi sebagai agen pemberdayaan, yang saya sekarang dengan saya yang membina produk,
Gitu. Jadi urusan pemberdayaan urusan saya gitu. Jadi urusan saya. Jadi saya itu trik atau cara saya menguasai ruang yang tidak punya produk menjadi punya produk, atau dalam bahasa ininya startup. Startup. Nah, banyak bandar yang mereka itu tidak punya hubungan emosi dengan produk, pemilik produk. Contoh, Ede berbisnis dengan seseorang. Ya, berbisnis dengan seseorang. Nah, si agen ini belum tentu manehna itu punya hubungan emosi dengan yang produk-produk yang di bawah manehna, yang mereka bawa. Ya kan? Belum tentu. Artinya kenapa? Produk-produk mereka mungkin hanya hubungan bisnis dari awal. Bukan hubungan pemberdayaan. Nah, saya itu satu agen, Ede menganggap saya sebagai agen saja. Pandanglah saya sebagai agen deh. Gitu ya. Saya ini agen yang merintis dari nol. Merintis dari nol. Dengan cara pemberdayaan, dengan cara sosial. Nah, itu mah urusan saya. Itu mah jadi bukan urusan Ede gitu. Itu pisahkan dulu. Nah, jadi saya tuh agen. Justru saya memerlukan. Di sini saya gus capek-capek, gus berlelah-lelah dari jauh. Itu dari mereka tuh punya produk jadi punya produk. Dari tuh punya kegiatan menjadi punya kegiatan. Nah, pemikiran saya ini adalah rintisan ketika namanya pondasi. Namanya adalah ikatan emosi. Ya. Kenapa? Karena si agen itu membina startup, membina sebuah dari nol, membentuk produk dari nol. Nah, ini bedanya. Artinya punya emosi. Artinya si agen punya kekuasaan yang secara emosional terhadap produk. Nah, kemudian tahap berikutnya dari pemberdayaan itu adalah bagaimana produk ini laku. Nah, sekarang justru saya ingin gitu ya, menawarkan sok gitunya lamun mau PL Sapapan Opat membuat sebuah agen, membuat satu corporate yang mekanismenya menjadi di bidang marketing. Gitu. Nah, jadi akhirnya dapat margin dari ketika memasarkan produknya sendiri dan juga memasarkan produk yang saya bina. Gitu. Contoh sederhananya gini aja. Kemarin ngobrol dengan Lukman. Sederhananya gitu aja contohnya Lukman. Lukman itu punya produk yang namanya punya sistem yang namanya tadi naon jika Shopee kemarin naon namanya teh. Ya Lukman lah itunya yang kemarin Lukman lah etanya nah sistemnya. Jualan itu. Jualan lah. Ya, sederhananya gitu aja. Nah Lukman tinggal memasarkan apa yang kita miliki. Memasarkan yang Ede, memasarkan yang saya yang begitu banyak, kemudian memasarkan yang tadi ya dari Anas, dari siapa sok dibundelkeun di dinya. Contoh gitu sederhananya kan gitu. Nah, berarti kan sebetulnya sederhana bahwa nanti berarti ketika ada yang pesan, berarti kan ada margin. Lukman, sederhananya kan gitu. Nah, tinggal sekarang diganti. Lukman ini supaya jadi kuat, ya sudah. PL 8 gitu. Edi juga kemarin bilang kelihatannya ada 1000 produk katanya yang sudah ini manena punya jaringan apa nah gitu. Sehingga nanti sebetulnya yang dibutuhkan bisnis Dek. Nah, pemberdayaannya mah kumaha saya itu mah apa yang saya miliki gitu ya. Lain urusan Ede itu mah pemberdayaan mah. Lain urusan Ede-nya itu mah, lain urusan Ede. Urusan Ede mah bukannya mikirin produk ini laku lah gitu. Ya, tadi saya masih bingung gitu. Arahannya itu masih belum detail ya secara juga mata masih kulit lah gitu kan. Dari komunitas ini gini jadi suatu ya, contoh sederhana gini aja. Contoh kita kan punya produk lingkung seni nih.
Ya udah, Likung Seni ini tinggal dijual modelnya kayak gini, gini-gini, sok anu pesen. Contoh ya sederhananya gitu. Nah, kita jadi marketnya saja ketika cerita, oh saya pesen jaipongan gitu kan. Dengan harga sekian ya tinggal dapat margin. Dari itu dapat dari nanti dengan harga sekian, kemudian ya kita Sapan Opat sebagai penghubung antara konsumen dengan apa produk kita gitu ya, tadi ya komunitas kita lah, istilahnya komunitasnya penari gitu ya, penari kita gitu contohnya. Akhirnya karena kita jual berapa gitu ya, jadi gitu tarian ini tuh berapa kalau sekali event gitu kan contohnya kan. Ini contoh sederhana kan gitu, maksud saya tuh gitu. Kemudian nanti kan kita tempel, oh ini bondu gitu ya, hasil krep kita. Nah, harga sekian. Kemudian ketika laku terjual kan ya provider dapat untung gitu, dapat margin. Ya kita mah bisnis gitu gitu. Ya, jadi pemberdayaan itu tidak tidak selamanya non profit gitu ya. Ya harus ujung-ujungnya harus profit gitu ya. Harus profit karena pemberdayaan itu kan juga ya, karena pemberdayaan ya kan meliputi kesejahteraan, bukan cuma kesejahteraan sosial gitu kan, atau kemampuan untuk mengaktualisasikan diri gitu kan. Dengan Igun tadi kan setiap bidang itu dihapus ya. Ya. Jadi bidang dihapus, jadi dihadirkan itu adalah komunitas ya. Ya, penggerak komunitas lah gitu ya. Aktor-aktor komunitas gitu kan. Nah, jadi ada aktualisasi, ada dengan sendirinya aktualisasi itu bukan hanya memberdayakan diri sendiri dalam arti memberdayakan kemampuan diri, menunjukkan diri, tapi juga pemberdayaan ekonomi nantinya ya, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan ekonomi gitu kan. Gitu ya maksudnya ya. Assalamualaikum, punten telat. Ya, salam. Punten telat. Tapi kemarin udah ngobrol banyak sama Igun. Udah terbuka. Satu lagi yang tidak tersebut di dalam itu, PPT ini kan agak lama gitu ya. Yang terbaru itu sebetulnya sekarang momentum yang baik ya, sekarang sedang ada panen ya. Jadi saya yang dulu masuk di situ adalah pemberdayaan kopi ya. Jadi kopi kita tuh tahun 2020 membuat LMDH, kemudian 2021 membuat koperasi. Nah, tujuannya adalah menghilangkan tadi ya tengkulak yang menguasai 550 hektar tanaman kopi. Nah, kemudian di situ ada sekitar 400 petani yang dikuasai tengkulak. Nah, dengan LMDH ini alhamdulillah begitu ya, targetnya ingin merebut kekuasaan itu ya. Nah, jadi sebenarnya adalah yang unik, nah ini startup. Yang unik adalah lokasinya di Arsa Manik yang tidak tersentuh oleh jalur ya, artinya dikungkung selama ini oleh tengkulak, kemudian harganya murah sekali. Nah, murah sekali gitu ya. Nah, murah sekali, kemudian jadi mereka itu sebetulnya sederhana. Tinggal margin 1.000 saja mauan. Ya, tinggal. Jadi sementara jauh ketika kita sudah berbicara kopi yang ada di Palintang, kopi di mana? Kopi di mungkin Puntang, itu harganya bisa langit itu. Ya, nah ini kualitas bagus karena dikuasai tengkulak gitu ya. Nah, jadi tapi ininya harganya murah gitu. Nah, kita tuh sedang berjuang merebut itu gitu ya. Dan sekarang masa tanam. Nah, sederhana sekali ya. Kita sudah punya market sendiri, punya market yang kecil-kecilan. Nah, sehingga ada yang dari Sapan 4 yang punya provider yang harga lebih ini aja bisa berapa ton, berapa ini kan, itu bisa main udah bisnis yang menurut saya sih luar biasa. Nah, ini kan di kopi gitu ya. Nah, kalau memang nanti di kopi sebenarnya bisa jadi cherry itu sekitar 4.000-an. Bahkan kalau jatuhnya bisa 3 ribuan. Sementara di tempat lain itu cherry itu
Iya, itu. Dia cherry sabaraha, Dek? Beli cherry-na sabaraha? Cherry, kalau cherry saya kurang tahu ya Gun ya, karena saya beli yang udah di roasting aja. Nah, Dia udah di roasting, jadi roasting berapa? dan di situ dari roasting juga banyak mafianya ya Gun ya. Banyak mafianya juga di roastingnya. Nah, oke. Jadi banyak yang sekarang merasa kecewa dari para petani-petani Pangalengan, Puntang gitu kan. Dan banyak sekarang startup yang mulai bergerak di kopi juga. Maksudnya berani memasarkan para petani, tapi cuma beberapa orang, misalkan petani itu yang udah pakai lah sama mereka dengan kerjasama yang seperti apa, saya kurang tahu. Tapi mereka berani seperti itu memasarkan deh, betul. skala kecil, di online aja. Misalkan dia, skala kecil aja, dia cuma startup dari orang-orang itu, pure bisnis gitu tuh. Tidak ada memikirkan kesejahteraan petaninya juga. Misalkan gini, dia jual ke petani tadi misalkan 3.000 atau 4.000 ya, dia berani jual cherry-nya aja, menampung cherry-nya untuk beli ke petani, ya misalkan di angka 10.000 lah, 10.000 per ini gitu kan. Nanti dia olah dengan sendirinya, dikerjasamakan juga dengan pengolahan untuk sampai jadi roasting itu. Nah, dia bisa ada selisih keuntungan, misalkan dia dapat keuntungannya taruh di angka 40.000 per kilonya atau 50.000, kan lumayan juga. Dari petaninya cuma 5.000, dia beli 10.000, terus biaya pengolahan untuk jadi roastingnya 10.000, jadi ongkos sekian. Dia bisa jual di online, misalkan secara dari Instagram atau apapun, dia dapat keuntungan sekian. Gitu. Nah sekarang itu yang mulai masuk itu ke daerah Pangalengan, Ciwidey, khususnya Sunda Hijau ya. Sunda Hijau. Kopi-kopi yang di Ciwidey. Nah itu sekarang udah mulai masuk semuanya gitu, para petani. Termasuk dari pelaku usaha dalam kopinya kayak kedai kopi gitu. Dia udah banyak kerjasama gitu, kan. Petani langsung bahasanya ya. Ini misalkan saya pernah nanya kepada kopi, misalkan di Sanggar kopi yang udah lumayan termasuk terkenal juga di Asia gitu, dia bilang ya kita kerjasama dengan petani gitu kan, dan dia tidak melanjutkan apakah si petani itu untungnya gede nggak atau dapat dia ngejual sampai per kilonya 340.000, bisa kopi wine, jenis kopi yang wine itu atau posing ini atau dark roast yang kayak gimana, apakah si petani itu ada nggak keuntungan yang besar gitu dari mereka? Dia cuma bisa melebihi harga dari tengkulak aja. Sama-sama ujungnya tengkulak juga saya. Ya. Karena bisnisnya kan perorangan. Yang penting ya saya pure bisnis. Dia ngejual ya sebeli gitu kan, tapi saya sortir juga, nggak mau dia grade-nya tidak sesuai dengan ini. Nah, sekarang di lapangan itu belum ada yang tadinya namanya koperasi. Kemarin Babe pernah cerita, lo bisa ada koperasi kopi yang Garut sebatas di Garut, cuman mereka juga para petani dia tidak mengerti masalah pemasaran, tidak mengerti masalah bisnis kopi yang di lapangan harga itu cuma saya mah udahlah dapat untung segitu udah alhamdulillah gitu kan, bisa makan buat anak dan istrinya gitu. Nah sekarang yang banyak sekarang udah menghancurkan para tengkulak gitu, tapi mereka juga tengkulak sebenarnya, tidak membuat kesejahteraan petani. Cuman bedanya kalau di sini juga udah saya nanya sih, di Kang Iwan ada namanya sama Kang Bambang, dia udah masuk koperasi Jawa Barat, kalau saya kurang tahu. Cuman koperasi juga tidak memberikan kesejahteraan bagi karyawannya, petaninya. Misalnya gini, petani minta kasbon lah, kalau kita minta kasbon, dia tidak kasih kalau tidak ada produknya. Sedangkan petani kan butuh modal untuk membeli produk itu. Konsekuensinya kalau gagal gimana? Terhadap kalau tengkulak gagal, ya udah Anda hutang. Gitu. Ya saya kasih berapapun gitu kan. Misalkan Pak, saya kasbon dulu lah buat anak saya sekolah, nanti hasilnya ini itu gitu kan. Kalau gagal ya bayar gitu kan, atau menjadi hutang besar mereka. Ya, jadi koperasi juga hanya cuman menampung dan memasarkannya aja. Tapi harganya ya relatif lebih lah, ataupun relatif bagus lah di pasaran gitu ya, daripada harga tengkulak. Itu aja sih.
Dek, mungkin kita fokus dulu ke kalau ada pertanyaan yang berhubungan dengan ini, mungkin yang bisa dijelaskan oleh Igun dulu ya, ini belum terlalu jelas ya. Itu adalah ini yang disebut dengan kampung Ejo ya. Itu berada di suatu tempat gitu ya. Ya. Ya, itu jadi satu kompleks gitu ya. Itu berapa mengambil Satu RW ya? Satu RW. Ya. Itu mengambil tanahnya, tanah siapa itu? Masyarakat. Oh, dari tanah wakaf atau tanah masyarakat? Jadi rumah yang kemudian masing-masing. Jadi rumah masing-masing itu diberdayakan jadi home industry. Industri dan juga masing-masing memiliki spesialisasi. Ya. Jadi yang sanggar yang gitu. Ya enggak, saya bayangkan begini ya, itu ini kan satu cerita yang luar biasa sebetulnya ya, bisa memberdayakan komunitas dalam satu kampung gitu, kemudian bisa punya pengaruh ke kecamatan ya, yang 4 kecamatan ya, plus satu di kabupaten, jadi 5. Oh, jadi ada kabupaten yang nempel ya? Nempel ya, 5. Ya. Nah, yang kabupaten itu gudang kopi. Oh, yang kopi itu ya. Ya. Nah, ini yang mungkin menarik itu promosi ya. Jadi saya sendiri baru mendengar nih ya, apa yang terjadi di ujung burung itu ya, yang Igun lakukan tuh baru mendengar. Apalagi ada banyak kegiatan. Nah, sedangkan seperti ini kurang diekspos oleh media nasional mungkin ya, seperti kegiatan-kegiatan di Bromo gitu kan ya. Di kemarin ke Dieng itu kan juga sebenarnya festival tahunan yang semua orang bisa datang, bisa sengaja datang ke sana gitu kan. Tapi itu promosinya kan kuat gitu ya. Jadi berapa bulan sebelumnya itu tuh sudah ada orang-orang yang menawarkan travel ke sana dengan satu paket gitu. Nah, ya mungkin jadi yang harus dipikirkan oleh yang Igun bilang tadi itu ya, butuh marketplace segala macam, itu mungkin ada tim IO-nya gitu. Akhirnya kalau artinya mungkin perlu mendorong munculnya talent yang bisa menggerak, yang bisa menjadi IO gitu ya, yang bisa mengemas semuanya lah, mengemas menjadi menarik gitu. Terus bisa punya kalau kalender gitu, seperti kalender tahunan gitu kan, dalam 1 tahun itu ada kegiatan apa saja gitu kan. Terus yang menarik kalau dari Festival Dieng atau Festival Bromo itu kan ada layanan hotel ya. Terus kemudian rumah-rumah itu dijadikan tempat tinggal gitu. Nah, ya mungkin perlu seperti itu juga gitu ya. Artinya kalau misalnya mau menyediakan festival, ada orang yang tertarik, itu tinggalnya di mana gitu, atau bagaimana cara mengaksesnya kan gitu ya. Gitu. Kalaupun misalnya tinggal di kota, tapi ada fasilitas untuk menjemput, misalnya kira-kira begitulah itu gambarannya gitu ya. Nah, saya pikir mungkin ini kemasannya ini yang belum artinya kalau mau menjual craft gitu ya, menjual seni kerajinan, menjual tarian, terus produk-produk bela diri seperti itu ya. Itu kan kemasannya dulu ya gitu ya. Kemasannya dulu yang bisa menarik banyak orang lah gitu. Saya kira itu, Gun. Ya, saya tuh sudah siapkan dengan semua sistemnya. Pertama tadi ya, saya sudah merebut ke sistem yang disebut dengan Kompepar. Jadi saya tuh adalah one stop-nya lah istilahnya, one stop-nya. Jadi memang artinya Kompepar ini kan kalau kita sekarang tadi ada pesanan atau memang ada sudah mulai hilirnya kuat gitu ya, Kompepar ini yang bergerak. Kelompok penggerak pariwisata ini karena dia menguasai hotel, menguasai sistem begitu. Nah, jadi Kompepar sudah orang-orang kita. Kompepar kota itu sudah orang-orang kita. Jadi perhotelan dan sebagainya sistem itu bisa diatur. Yang kedua, saya ini adalah kasarnya sekarang penguasa geng motor lah. Penguasa anak-anak gitu ya. Artinya
yang hijrah terutama gitu ya. Jadi talent untuk distributor itu bisa banyak gitu ya. Jadi untuk kalau ada produk yang masih di dalam kota gitu ya, itu bisa memberdayakan mereka untuk menjadi distributor barang, dan juga termasuk juga ojek online-nya gitu ya. Nah, daripada kata saya kayak prinsipnya daripada kabatur mending kurang sendiri gitu sistemnya. Itu akan efisiensi karena hulu hilirnya kita yang buat gitu ya. Seperti tadi menjawab pertanyaan Ede gitu ya. Ya, kita kan mulai di pemberdayaan. Karena basis pemberdayaan pasti koperasi ini koperasi pemberdayaan. Pasti koperasi pemberdayaan karena niat dibentuk dari dan dihimpun adalah untuk pemberdayaan. Ya, jadi memang pasti koperasi inilah basisnya pemberdayaan karena dari awal dan mampu bertahan eksis tanpa biaya. Itu ujian pertama. Ujian survival pertama. Nah, artinya di saat mereka punya duit pun mereka sanggup bertahan. Ini latihan paling dasar. Nah, ini yang disebut dengan pemberdayaan. Tapi orientasinya bisnis. Orientasinya bisnis memang nanti untuk pemberdayaan, untuk kembali ke itu dan juga mereka ingin mendapatkan margin. Nah, pertanyaan sederhana sekarang adalah 94 ada yang menangkap menjadi level kedua setelah atau level pertama setelah koperasi. Saya tawarkan saja gitu. Ada boleh ditangkap nggak sebagai agen, sebagai corporate-nya gitu ya. Corporate ya. Corporate-nya setelah koperasi mau nggak, itu aja. Lain di level sebelumnya, jadi langsung karena itu. Gitu aja. Jadi sederhananya dan kebetulan gitu, itunya masih orisinal masih. Dan saya yang dari nol membangun anak-anaknya gitu. Kalau saya sih menyarankan untuk ini ya sebentar ya, untuk kopi ya. Kalau saya menyarankan ke Sudahejo ya, ke Classic Beans itu karena yang saya tahu mereka itu punya pembinaan ke petani-petani lah gitu. Classic Beans ya. Classic Beans itu saya pernah ke festival kopi di Jakarta itu ya. Saya ketemu sama yang orang mereka dari Classic Beans, dari koperasi Classic Beans, dan mereka itu bawa kelompok itu Sudahejo gitu. Jadi mereka kan dan mereka itu kan menjual kopi langsung ya dari petani langsung ke pembelinya gitu, dan itu sudah kelas ekspor ya. Dan saya pernah baca salah satu kekurangan kopi di Indonesia itu ketidakmampuan untuk mempertahankan kualitas gitu. Jadi kualitas kopi itu petani itu kurang ini, misalnya tahun ini bagus, tahun berikutnya kurang, nah gitu. Nah, itu Classic Beans itu bisa membina petani sehingga konsumen mereka di luar negeri itu saya pernah baca itu memuji Classic Beans. Kenapa? Karena itu kopi Indonesia jadi bagus lah. Jadi saya suka dengan kopi Indonesia yang dari Classic Beans. Saya pernah baca komentar itu. Nah, jadi saran saya kalau Igun bisa ini di Instagramnya ada gitu ya. Di ini untuk ngontak aja orang Classic Beans itu untuk ngobrol-ngobrol lah gitu ya. Siapa tahu bisa jadi bagian dari Sudahejo gitu. Saran saya seperti itu. Nah, terus kalau untuk soal keterlibatan anak 94 ya, kalau saya sendiri sih melihat ini kan faktor bisnis ya gitu. Karena kalau bicara mangan orang mangan kumpul itu memang iya gitu. Tapi kalau udah ada uang di situ itu udah beda gitu kan. Nah, kalau saya sih tetap mendorong, saran saya tetap mendorong kemampuan untuk menjual itu tetap harus ada di komunitas gitu. Jadi tidak diserahkan kepada yang lain gitu, tidak diserahkan. Jadi kalaupun ada margin itu tetap yang menikmati itu adalah warga lokal gitu, warga komunitas. Kalau saran saya artinya memang mungkin kalau ada orang kalau dari kan Igun bicara banyak komunitas ya, mungkin ada komunitas khusus didorong untuk membentuk penjualan online gitu, atau untuk khusus divisi marketing lah gitu ya, dari komunitas Igun. Menurut saya itu lebih ini lagi, artinya bukan ke orang lain tapi ke komunitas lagi, kembali lagi komunitas gitu. Keuntungan itu. Itu saran saya lah. Maksudnya gini, karena kan komunitas Ujung Berung ini komunitas tradisional yang mereka tidak melek teknologi.
Nah, kesempatan ini sebenarnya nanti dibagi dua. Dibagi dua maksudnya begini. Saya ini seolah-olah tidak terlibat bisnis. Jadi saya ini yang tidak terlibat bisnis. Jadi saya mah nanti ada di pihak masyarakat. Saya ini ada di pihak masyarakat. Jadi nanti saya akan memposisikan tidak sebagai 94. Ini yang paling penting. Jadi sebetulnya adalah justru saya berharap gitu 94 itu maju ketika sebenarnya mengembangkan satu sistem yang menjual gitu. Jadi providernya lah gitu ya. Minimal tadi semacam etalase marketplace-nya gitu ya. Nah, itu saja sederhana sebenarnya. Ya. Sehingga nanti saya tebalelo gini, artinya ongkos memberdayakan tapi bisnis. Kan seperti itu kan. Nah, maksud saya mah nanti di bagian masyarakatnya saja, di bagian komunitas gitu ya. Nah, jadi kalaupun nanti saya dapat untung dari 94, itu mah saya dapat untung yang dikasih semacam bonus lah dari penjualan 94 gitu. Gitu kan sederhananya begitu. Jadi mangga 94-nya mah geus pikiran bisnis we wungkul gitu. Itunya supaya tidak balelo gitu artinya gitu ya. Urusan termasuk saran-saran kualitasnya seperti apa ditingkatkan kan itu bagian dari pembinaan lah, hubungan penjagaan sistem dan menjaga kualitas kan gitu ya. Nanti yang ngobrol antara nanti 94 sebagai yang penjual gitu ya, karena permintaan ini ada syarat seperti ini, kemudian yuk. Nah, saya sebagai perwakilan daripada masyarakat ya, produsen lah gitu ya. Nah, ayo supaya ini kumaha ya meningkatkannya gini-gini kan jadi obrolannya dari kita untuk kita. Padahal mah satu sistem kita itu 94, tapi supaya tidak pacarokokon, tidak ya sok aja supaya saya di masyarakat itu tidak balelo gitu. Gitu kan gitu. Ya itu nama gitulah. Itu kalaupun mau ditangkap maka, kalaupun tidak ya itu aja tawarannya seperti itu. Ya. Saya kira menarik ya ini obrolan diskusi ini ya. Soal komunitas, soal kesempatan yang diberikan oleh Wesaguna kepada kita. Cuman ini sayang nih masalah waktu gini. Ini kita terpotong terpotong maghrib ya. Mungkin nanti bisa kita lanjutkan minggu depan waktu Edi nanti ya. Gitu. Atau gini Gun, atau nanti gini. Atau misalnya kita pending dulu. Mungkin nanti kalau di grup itu kan, nanti mungkin bisa gue nanti saya masukin lagi ke grup PL9 Baraya. Jadi mungkin nanti di sana kalau nanti ada teman-teman seperti Ede gitu ya, yang mungkin kalau berminat, Alu terus Edi, Kusnandar atau yang lain gitu, nanti bisa menyambut lah gitu ya, menyambut diskusi yang sudah kita bicarakan di sini. Dan ya mudah-mudahan kalau perlu nanti kita bikin diskusi ulang gitu ya, diskusi tambahan lah gitu ya. Khusus lah. Diskusi khusus lah gitu. Nah, nanti kita bisa cukup. Saya kira gagasannya kan sebetulnya sederhana ya. Sudah kesimpulannya kan sederhana. Udah ditangkap gitulah. Jadi nggak perlu ada lagi lah. Saya kira sebetulnya sederhana itu sebenarnya. Ya. Artinya saya mah sebagai produsen, penghimpun produsen lah gitu. Produsen dan sekarang membutuhkan membutuhkan konsumen gitu ya lah. Nah, menawarkan 94 sebagai perantara dari produsen ke konsumen gitu ya lah. Ya. Nanti Edi atau Alu kita bisa menangkap atau Kusnandar gitu ya. Oke. Ya, saya kira kita cukupkan saja pertemuan kita di sini ya. Mari kita bersama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sampai berjumpa minggu depan dengan saudara Edi. Ya. Siap. Ya. Janggot. Sharing lagi lah. Ya. Janggot. Saya sudahi di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sip. Nuhun sadayana. Iya, janggot. Geus-wisan gitu. Akar huntu. Geus panas gitu, Sekolah teh. Lama iya ya.